Shalom jemaat Tuhan, dimanapun berada, Happy Sunday. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang ditinggikan, Dia Allah yang diagungkan, dan Dia adalah Allah yang membuat segalanya baru. Haleluya! Yes, woo. Haleluya! Alive, alive, you were so alive. You hoped in our heart for the freedom that you gave. Yet freedom in our life have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Makes all things possible. You reign victorious. Come on! All our voices sing. All creation brings their adoration for the King who reigns in glory. For all the one who's making all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free. And you are all we need. So now our life will shine for all to see. Oh, Jesus, alive, alive. You were so alive. With you hope in our heart for the freedom that you gave. For the freedom in our life have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you, Lord. You make all things possible. You reign victorious. Come on! All our voices sing. All creation brings their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed, we have been set free. And you are all we need. So now our life will shine for all to see. All creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who makes things all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free. And you are all we need. So now our life will shine for all to see. All creation sing, all creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who makes all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free. And you are all we need. So now our life will shine for all to see. All creation brings their adoration for the King who reigns in glory.
Behold the one who makes things all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. So now our light will shine for all to see. Shine for all to see. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Hanya Dia yang Allah layak ditinggikan, amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah gunung batu kekuatan kami. Sebab hanya Engkaulah nama Allah kami yang besar. Haleluya. Kita sorakan nyanyian kemenangan bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja, segala Raja. Amin. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja, segala Raja. Musik memuji Tuhan. Sorakan kemenangan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja.
happy dari pemenang. Sebab kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. I'm no longer slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Mari nyatakan, I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. One more time. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Come on, say, I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. We declare, Lord, I am a child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I'm a child of God. I'm a child of God. Woo. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood has through my faith. One more time, sing song. My mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family, through your blood or through my faith. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer
shine. Come on, declare. Nyatakan. You split the sea so I could walk right to it. You drown my fears in perfect love. You rescue me and I will stand and sing. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. This is our identity, Lord. To fear. I am a child. Come on, worship Him. Hallelujah, hallelujah. Come on, shout to the Lord. I am a child of God. I'm no longer slave anymore. Woo! Perfect love in you, God. Come on, worship Him. Adore Him. Somebody Engkau Allah yang sempurna Tuhan. No longer slave anymore. 'Cause I am child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child. Mari nyatakan dirimu di hadapan Tuhan. I'm no longer di hadapan setiap musuh, keadaan apapun itu. Katakan, I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Tuhan kita adalah seorang pemberi. Dia memberikan berkat-Nya, anugerah-Nya, bahkan Dia memberikan nyawanya. Dan kita pun adalah seorang pemberi karena Tuhan Yesus kehidupan naturalnya tinggal di dalam kita. Sekarang gereja memberikan kesempatan untuk saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan penuh sukacita.
Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah di 0353080714. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini saya bicara kepada jemaat Jakarta City Blessing di Bellagio, sekaligus untuk gereja teman saya dari Gereja Pantai Costa Isa Al-Masih Indonesia, Jemaat Immanuel. Shalom untuk Ibu Maria bersama dengan semua pemimpin dan juga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya percaya memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita akan bicara tentang topik kemerdekaan. Nah, sebelum itu saya ajak saudara untuk mengambil bagian terlebih dahulu di dalam perjamuan kudus yang luar biasa. Dan setiap kali saya ambil perjamuan kudus, khususnya bulan Agustus ini, saya ingat ada para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk sebuah kemerdekaan yang hari ini saudara dan saya nikmati dengan luar biasa. Itu kemerdekaan secara fisik. Ada kemerdekaan yang lebih jauh daripada hanya kemerdekaan fisik, yaitu kemerdekaan kita diampuni dosanya. Dan juga kemerdekaan kita boleh dibebaskan daripada sakit penyakit. Bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, darahnya memberikan kekudusan dan membenarkan hidup saudara dan saya. Angkat roti yang ada di tangan saudara. Bapa, kami mengucap syukur. Walaupun di tangan kami hanya roti biasa, tetapi hari ini kembali kami memakai kacamata iman kami. Melihat tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan buat kami. Lewat bilur luka yang ada di tubuh Tuhan Yesus. Itu adalah obat yang paling manjur, yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ringan maupun yang berat. Kami percaya Tuhan, kami terima kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Kami terima kesehatan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Kembali Tuhan kami mengucap syukur. Kami melihat melebihi, melampaui hanya dari anggur biasa, tetapi kepada darah Tuhan Yesus yang telah membenarkan hidup kami. Tidak lagi ada rasa tuduhan, condemnation dalam hidup kami, karena darah Tuhan Yesus sudah membersihkannya. Hidup kami merdeka, enteng, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku menerima kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus, aku menerima janji-Mu untuk setiap tubuh jasmania kami, dan juga untuk kehidupan kerohanian aku. Aku terima semua berkat, baik kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi, maupun pengampunan dosa, pembenaran Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, kami berdoa. Amin. Saudara, masuki bulan Agustus, momentum merdeka. Haleluya. Dan saya mengucap syukur sama proklamator bersama dengan para pahlawan, Bung Karno, Bung Hatta, dan para pahlawan yang lain. Yang karena mereka berani. Yes. Untung mereka berani memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau mereka tidak berani, hidup saudara dan saya di bumi Indonesia akan berbeda. Kita masih di bawah penjajahan. Tetapi sekarang saudara dan saya memiliki hidup yang luar biasa di negara yang berbeda, negara yang merdeka. Dan atmosfer daripada negara yang merdeka sama negara yang tidak merdeka itu berbeda, saudara. Ada real freedom, ada kebebasan yang hakiki. Saya juga pernah, saudara ya, ke negara Filipina udah cukup lama. Waktu itu zamannya siapa ya? Zamannya saya lupa lah presiden apa. Waktu itu ya negara yang merdeka. Tetapi suasananya tidak menyenangkan. Masuk hotel, saya melihat banyak sekali pasukan-pasukan yang menjaga. Walaupun negaranya merdeka, tetapi masih ada perasaan yang tidak merdeka sepenuhnya. Masih ada perasaan was-was.
Tapi saudara dan saya di negara Republik Indonesia kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, kita sudah lama dengar peristiwa yang negatif seperti yang saya pernah bagikan. Sehingga otak kita dan hati kita dimasukin sama junk. Sampah-sampah tentang COVID. Tetapi masuk bulan Agustus saya mengucap syukur. Mendapatkan kabar baik yang luar biasa. Ada beberapa saya catat ya. Nomor 1, nama Indonesia diharumkan di Olimpiade Tokyo. Ada berapa medali yang didapat oleh pejuang-pejuang kita, atlet-atlet kita yang luar biasa. Dan puncaknya adalah medali emas oleh pasangan badminton ganda putri Gracia Poli sama Apriani Rahayu. Sehingga lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Tokyo Olympics. Luar biasa. Kita perlu bangga menghargai setiap jeripaya, kompetitif spirit daripada para atlet kita, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil. Jadi kita bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Wah, luar biasa. Di bulan-bulan Juli, Agustus, saya dapat informasi yang positif. Saudara ingat nggak yang namanya Ibu Sarah Gilbert? Namanya menghebohkan dunia. Karena generosity-nya. Karena kasih dia kepada umat manusia. Karena pemberian yang luar biasa. Dia salah satu penemu daripada vaksin AstraZeneca, salah satu yang memegang hak paten. Tetapi dia lepaskan hak patennya, sehingga harga vaksin ini menjadi lebih murah dibandingkan vaksin yang lain dan bisa menyebar dengan jumlah yang lumayan banyak. Thanks to her generosity and giving. Ada kemerdekaan di dalam hidupnya sehingga dia bisa memberi. Dan yang tidak kalah penting, ini dari bangsa Indonesia sendiri. Karina Citra Dewi Jo, orang Indonesia. Dia juga salah satu pemegang hak paten di dalam AstraZeneca. Kalau tidak salah dia bagian hak patennya di dalam mass production. Menghasilkan, bisa membuat banyak daripada vaksin ini. Dan dia juga melepaskan haknya atas paten ini. Wow, ini orang-orang yang luar biasa. Ini kabar baik. Kabar bagi kemanusiaan. Dan tentunya ada 2T yang masih di dalam drama, dalam kontroversial. Kita belum tahu akhirnya bagaimana. Paling tidak pada saat saya share ini kita belum tahu akhir daripada cerita ini. Dan kalau ini jadi berarti ini pemberian atau donasi kedua terbesar di seluruh dunia setelah Bill Gates. Saudara. Wah, senang dengar berita-berita yang seperti ini. Kita melihat kasih yang dicurahkan. Tapi setelah saya cerita sedemikian orang-orang yang luar biasa, biasanya kita mulai bertanya sama diri kita sendiri, Pastor Kong, how can I contribute in life? Mereka orang-orang hebat, atlet-atlet yang luar biasa, orang-orang yang jenius. Bagaimana dengan saya? Saya tidak punya koneksi, saya tidak punya uang yang cukup, saya tidak punya kepintaran yang cukup. Apakah Tuhan bisa memakai saya? Apakah saya berguna buat Tuhan? Saudara, ini topik saya berbicara dalam bulan Agustus ini. Saudara adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang bisa contribute. Orang yang merdeka adalah orang yang menerima kemerdekaan dari Tuhan. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak minder. Orang yang merdeka menjadi berkat buat orang lain. Nah, saya akan ambil dari perikop yang lain dari yang lain mungkin ya saudara ya. Saya ambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Sebelum saya bacakan Markus ini, saya ingin kasih tahu saudara bahwa saya tidak sedang melakukan fundraising. Sehingga saudara jangan salah mengerti. Tapi yang akan saya gali adalah lebih dalam lagi dan itu memerdekakan saudara dan memerdekakan saya. Markus 12 ayat 41. Perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Nanti saya akan menekankan tentang
Tuhan memakai janda yang luar biasa ini. Kelihatannya miskin. Faktanya miskin. Tapi dia adalah orang yang merdeka. Markus 12 ayat 41. Kemudian Tuhan Yesus duduk dekat kotak persembahan, memperhatikan bagaimana semua orang memasukkan uang mereka. Banyak orang kaya memberi jumlah yang sangat besar. Wah, ini luar biasa. Dan kita perlu appreciate mereka. Ngomong-ngomong, Tuhan Yesus tidak menyinggung mereka. Tuhan Yesus tidak anti sama mereka. Ayat 42, tetapi datanglah seorang janda miskin dan memasukkan 2 keping kecil uang tembaga yang nilainya kurang dari 1 sen. Aduh, kecil banget nih. Kurang dari 1 sen, cuma 2 keping kecil uang tembaga. Insignificant. Tidak memiliki dampak yang luar biasa. Tapi nanti kita lihat. Justru ini menjadi dampak yang luar biasa sekali. Ayat 43. Yesus memanggil para muridnya untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku katakan kepadamu, janda miskin ini telah memberi persembahan yang lebih besar dari semua orang kaya itu. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus menghargai janda miskin ini. Tuhan Yesus tidak menghardik orang kaya ya, jangan salah mengerti. Ini hanya sebuah perbandingan. Tuhan Yesus menghargai orang kaya yang menurut saya, ya, tetapi dia menekankan sesuatu kepada janda miskin ini. Sehingga saudara dan saya, tadi kan saya bertanya, atau saudara bertanya, apa yang saya bisa lakukan dalam hidup ini? Saudara adalah orang merdeka, orang yang luar biasa. Mungkin saudara tidak punya banyak, mungkin saya tidak punya banyak, mungkin saya tidak pintar, mungkin saudara kurang ini dan kurang itu. Tapi Tuhan akan menghargai saudara sebagai orang merdeka. Ayat 44. Karena orang kaya hanya memberi dari kelimpahan mereka, tetapi janda ini, dia berkorban memberi dari kemiskinannya dan mempersembahkan kepada Allah seluruh nafkahnya, yaitu semua yang ada padanya. Nah, saudara ingat, perikop ini tidak khotbah demikian, kemudian kasih tahu kita, go and do likewise, lakukan yang sama seperti janda ini, memberikan semua yang dia miliki. Bukan itu maksudnya. Atau Tuhan Yesus menyalahkan orang-orang kaya yang memberi dari kelebihan mereka. Tidak. Tuhan Yesus tidak begitu attitude-nya. Dia ingin kita belajar sesuatu yang lebih dalam lagi. Dan ini yang saya ingin sampaikan. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Bahwa perempuan ini walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya banyak dibandingkan dengan orang lain, walaupun kontribusinya hanya dari segi jumlah, lebih kecil banyak dibandingkan orang lain, tetapi perempuan ini adalah orang merdeka. Nomor satu yang saya lihat, justru perempuan ini bisa hidup dengan tidak khawatir di dalam hidupnya. Worry free, bebas daripada rasa khawatirnya. Dia tidak khawatir walaupun uangnya sedikit. Dia tidak khawatir walaupun dia tidak punya banyak. Dia adalah orang yang merdeka. Kehidupan daripada janda ini tidak dikungkung atau didefinisikan oleh apa yang dia punya atau dia tidak punya. Dia adalah orang merdeka. Dia tidak feel sorry for herself. Dia tidak feel pity for herself. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Tidak self-pity. Tidak mengasihani diri sendiri. Dia juga tidak meratapi nasibnya yang tidak punya banyak dibandingkan dengan orang ini. Ini yang saya ingin tekankan. Dia bebas. Dia merdeka sehingga apa yang dia punya, dia merdeka untuk memberikannya. Tanpa ada perasaan yang menghalangi dia. Dia orang yang merdeka. Ingat saudara, Tuhan Yesus tidak khotbah ini, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lakukanlah, go, lakukanlah. Nah, demikian. Dengan kata lain, saya tidak mengatakan kepada saudara, habis dengar khotbah saya ini, wah Pastor Kong mau ngambil duit kita nih. Atau mau ada fundraising nih. Ayo apa yang kita punya, kasih semua. Bukan itu maksud saya ya. Yang ingin saya tekankan adalah orang miskin ini, janda ini adalah orang yang benar-benar merdeka. Merdeka di luar, merdeka di dalam. Artinya apa? Ada orang yang mungkin kelihatannya banyak di luar, tetapi di dalamnya khawatir. Tidak merdeka sama sekali. Di dalamnya dia mengasihani diri sendiri, tidak merdeka dia. Atau dia meratapi nasibnya, itu bukan orang yang merdeka, saudara. Nomor dua yang saya pelajari.
dia masih bisa loh kontribusi. Jadi hidupnya tidak didefinisikan oleh seberapa banyak atau seberapa sedikit yang dia punya. Dia masih bisa membawa sesuatu kepada Tuhan. Dia orang yang merdeka. Walaupun dia tidak punya banyak. Dan tidak disebutkan di Alkitab bagaimana kemudian dia pulang ke rumah. Tapi saya yakin ya kalau Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini, bukan perumpamaan, contoh orang hidup ini, nggak mungkin kemudian tiba-tiba dia keluar dari sinagog, dia keluar dari temple, dia keluar dari gereja, kemudian dia tidak punya makanan dan kemudian mati kelaparan. Tentunya Tuhan Yesus tidak mungkin cerita-cerita yang seperti itu. Berarti orang ini masih bisa hidup. Wow! Berarti ada mukjizat yang terjadi di dalam hidupnya. Berarti ada intervensi surga yang di luar cara berpikir saudara dan cara berpikir saya. Berarti dia orang yang merdeka. Punyanya sedikit, tapi bisa memberi. Ada orang punya banyak, belum tentu bisa memberi. Sekali lagi saya tidak lakukan fundraising saudara. Ada orang yang punya sangat banyak, tetapi juga belum tentu bisa memberi. Dia tidak punya banyak, bahkan sangat sedikit, dan dia bisa memberi. Luar biasa. Ingat saudara, saya tidak sedang bicara hal keuangan saja. Memberi itu adalah bisa waktu, memberi itu bisa perhatian dan lain sebagainya. Yang ingin saya tekankan memberi ini adalah the freedom to give, kemerdekaan yang dia miliki sehingga dia bisa memberi. Mana mungkin orang bisa memberi kalau dia tidak punya, saudara? Nggak mungkin. Mau beri apa? Dan juga ada orang yang walaupun dia punya banyak, tapi dia tidak bisa memberi. Karena dia tidak merasa dia punya sesuatu. Dia justru merasa kurang. Walaupun sudah banyak, masih kurang. Beda sama janda miskin ini, dia tahu apa yang dia punya. Walaupun di mata saudara nggak banyak, tapi she knew she had something. Dan yang dia punya itu, dia tahu dia bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Siapa bilang hanya orang kaya saja yang bisa memuliakan Tuhan? Tidak. Orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, menurut ukuran dunia, bisa juga memberikan kontribusi. Bisa juga mengisi kemerdekaan hidup kita. Haleluya. Yang berikutnya, menurut saya ya, saudara, si janda miskin ini memprofesai, menubuatkan. Karena di situ ada kata sacrifice. Janda ini berkorban, kata Tuhan Yesus. Janda ini sedang menubuatkan sebuah kata yang indah. Lewat perilakunya, lewat model cara dia hidup, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib. Bedanya kalau dia berkorban daripada dia apa yang dia punya sedikit, Tuhan Yesus berkorban daripada apa yang dia punya. Tapi juga Tuhan Yesus, apa yang dia punya, dia berkorban, dia menjadi miskin buat kita, miskin buat saudara dan saya, berkorban di dalam kemuliaan dia yang dia buat miskin, dengan lahir sebagai manusia, supaya saudara dan saya diberkati dan dibuat kaya. Luar biasa. Yang berikutnya saudara, berarti janda ini orang yang merdeka. Yang berikutnya, her boast is in the Lord. Dia bangga. Bangga bukan kepada apa yang dia miliki yang adalah sedikit. Tetapi dia bangga di dalam Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa dia itu memiliki sesuatu untuk dia kontribusikan kepada Tuhan. Dan dia sadar apa yang dia punya itu milik Tuhan anyway. Her boast adalah kepada Tuhan. Matius 6:21 berkata apa saudara? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta daripada si janda miskin ini bukan kepada hartanya yang sedikit, tetapi kepada hartanya yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sampai Tuhan itu harus kumpulin murid-muridnya, kasih cerita yang ekstrim ini, saudara. Luar biasa. Biasanya orang miskin kan tidak masuk hitungan. Tetapi Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, ini ada lesson learned. Ada sesuatu yang bisa dipelajari. Malah Tuhan Yesus memakai sebuah perkataan yang amazing. Dia bilang, apa yang diberikan
korban yang diberikan janda ini, jumlahnya menurut kacamata Tuhan lebih besar daripada seluruh orang yang ada di situ yang memberi dengan jumlah yang besar. Janda ini adalah orang yang merdeka. Kalau saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya bisa kontribusikan dalam hidup ini? Saudara sudah punya kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan kepada saya. Di mana bos kita, di mana kebanggaan kita, bukan kepada apa yang kita miliki atau tidak miliki, tetapi kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemerdekaan yang luar biasa. Haleluya. Jadi sementara kita mengucap syukur untuk pahlawan-pahlawan kita di medan Olimpiade Tokyo, atau orang-orang yang memberikan copyright mereka, memberikan uang mereka, dan semuanya itu kita hargai luar biasa. Saya ingin saudara tahu bahwa saudara dan saya, walaupun kita punya sesuatu yang terbatas, Tuhan telah membuat kita menjadi orang yang merdeka dan kita bisa mengisi kemerdekaan ini. Mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Saya juga dapat kabar di Olimpiade Tokyo, saudara. Dia bilang dalam lomba tinggi putra, itu ada dari atlet dari Qatar dan atlet dari Italia. Mutas Esa Barshim sama Gianmarco Tamberi lompat tinggi putra. Kalau tidak salah ceritanya begini, mereka dua-duanya lompat bisa berhasil mencapai 2,37 meter. Karena sama, ya harus lagi lakukan kompetisi yang berikut. Tapi setelah mencoba 3 kali, tetap hasilnya semuanya sama. Akhirnya diberikan kesempatan yang terakhir. Nah, pada waktu kesempatan terakhir ini, atlet dari Italia cedera kakinya atau lututnya. Sehingga dia tidak bisa lompat lagi. Berarti kesempatan kepada si Barshim ini lompat. Dan kemungkinan dia dapat emas. Dan orang Italia ini dapat medali yang lain, perunggu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang dari Qatar ini, dia bertanya sama panitia, kalau misalnya saya nggak mau lompat lagi, apakah dua-duanya dapat medali emas? Dan ternyata demikian. Akhirnya dia tidak mau lompat lagi, dia bersama-sama dengan temannya orang Italia, atlet dari Italia, mendapatkan medali emas. Wah, ini cerita mengharukan sekali. Berarti apa? Orang ini memiliki kemerdekaan untuk membagikan apa yang dia punya. Kemerdekaan untuk tidak mengasihani diri sendiri. Untuk tidak bangga kepada diri sendiri. Tetapi untuk membagikan apa yang Tuhan telah berikan kepada dia. Saya nggak tahu dia kenal Tuhan apa enggak ya. Jadi saudara, memberi itu lebih daripada hanya sekedar memberi uang. Memberi itu adalah sebuah kondisi hati, saudara. Sebuah mindset, sebuah mentality. Saya bacakan Amsal 11 ayat 24. Tetapi ini di dalam bahasa The Message. Bagus sekali. Kalau bahasa Indonesianya saya bacakan dulu ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Itu dalam terjemahan baru. Dalam The Message saya terjemahkan langsung. Dibilang, the world of the generous gets larger and larger. Dunia orang yang generous. Generous ini apa ya? Yang hatinya memberi. Bertambah besar, dan bertambah besar. Dunianya bertambah besar. Sedangkan dunia orang yang stingy, orang yang pelit, bertambah kecil, dan bertambah kecil. Jadi, pemberian ini bukan hanya sekedar duit, saudara. Tapi masalah di dalam mindset kita, cara berpikir kita. Kalau kita berpikir kita kurang, nggak mungkin kita bisa memberi. Walaupun kita punya banyak. Kalau kita pikir kita banyak, walaupun kita hanya punya sedikit, kita bisa memberi. Itulah tanda orang yang merdeka. Haleluya. Dan kehidupan Tuhan Yesus tentunya adalah kehidupan memberi. Kalau Tuhan Yesus hidupnya tidak memberi, saudara tidak bisa menerima keselamatan Tuhan. Saudara tidak bisa menerima anugerah Tuhan, kasih Tuhan, belas kasihannya. Hidupnya selalu memberi, dan memberi. Dan kita perlu belajar menjadi orang yang pintar menerima. Pintar menerima yang dari Tuhan. Kalau kita tidak pintar menerima, kita susah untuk memberi. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Benar ya saudara ya? Yohanes 3 ayat 16 misalnya, bagian A-nya saja.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka sehingga besar sekali kasihnya, akibatnya, konsekuensinya, logik yang berikutnya adalah dia mengaruniakan, dia memberi. Berarti apa? Memberi itu berdasarkan kasih, bukan berdasarkan apa yang kita punya atau kita tidak punya. Yang punya ya bisa kasih lebih banyak, yang sedikit kasih lebih sedikit. Itu biasa saja. Dan saudara, Tuhan itu kalau dibaca ayat yang pertama dari Markus 12 tadi, maksud saya ayat 41, kelihatannya dia bisa dianggap mata duitan loh. Tapi dia tidak mata duitan. Markus 12 ayat 41. Kemudian Yesus duduk dekat kotak persembahan. Ngapain Tuhan Yesus duduk dekat kotak persembahan? Kalau orang yang bacanya tidak mengerti hati Tuhan Yesus, mungkin dia berpikir mata duitan. Memperhatikan bagaimana semua orang memasukkan uang mereka, banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi Tuhan Yesus itu nggak mata duitan, saudara. Dia itu mau duit itu lewat ikan aja. Masih ingat cerita ya? Petrus mau bayar pajak, nggak bisa, nggak ada duit. Tuhan bilang, Pet, kamu ke ini, kamu nangkep ikan. Nanti ikan pertama nggak ikan yang ke-1000, ikan yang pertama, dapat ada koin di mulut ikan. Tapi bagi Tuhan sih nggak ada yang masalah. Dia bisa, kalau dia lapar, dia nggak usah ke supermarket. Kalau dia nggak punya uang, dia cukup merubah batu menjadi roti. Itu aja Tuhan, apalagi. You name it, apa yang Tuhan nggak bisa lakukan. Jadi Tuhan itu tidak mata duitan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus duduk di dekat kotak persembahan? Ini yang saya pelajari setelah saya renungkan. Dia ingin murid-muridnya menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari mengasihani diri sendiri. Merdeka dari merasa kurang. Merdeka dari greedy. Dari apa ya? Dari ketamakan. By the way, konteks daripada Tuhan Yesus menceritakan janda miskin ini adalah Tuhan melihat konteks daripada orang-orang agamawi di zaman itu, para imam-imam, mereka itu adalah orang-orang yang serakah. Bahkan mengambil uang, meminta uang persembahan dari janda-janda miskin. Sehingga Tuhan kasih sebuah kontras yang luar biasa. Bahwa hidup kita, kemerdekaan kita tidak ditentukan hanya dari bagian luar. Fisik kita merdeka, tidak dijajah lagi. Tetapi hati kita juga Tuhan ingin jadikan sebagai hati yang merdeka. Saudara, ada satu rasul. Namanya Rasul Paulus. Dia punya insight yang luar biasa tentang memberi. Lebih baik saya sebut merdeka lah ya. Padahal apa yang dia katakan ini tidak ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi Rasul Paulus mendapatnya langsung dari surga. Pada waktu saya ambil baca ayat ini, kemudian saya cek di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada sama sekali perkataan seperti itu. Correct me if I'm wrong. Ya, berarti Rasul Paulus dapat langsung dari Tuhan. Apa yang dia dapat? Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 35. Aku memberikan kepadamu contoh tentang bagaimana kamu seharusnya melayani dan memelihara orang-orang yang lemah. Karena kita harus selalu menghargai kata-kata Tuhan kita Yesus yang mengajarkan memberi membawa berkat yang jauh lebih besar daripada menerima. Memberi membawa berkat yang jauh lebih besar daripada menerima. Orang yang memberi ini berarti pasti dia sudah menerima banyak dari Tuhan. Kalau enggak seperti yang saya bilang, nggak mungkin saudara bisa memberi apa yang saudara nggak punya. Memberi itu kan definisinya adalah mengambil apa yang saya punya dan menyerahkannya kepada orang lain. Apakah itu waktu, apakah itu uang, apa itu perhatian. Bagaimana saya bisa mengambil apa yang saya tidak punya dan memberikannya kepada orang lain? Tidak mungkin. Berarti Rasul Paulus memiliki banyak daripada Tuhan. Dia mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Baik kebebasannya secara luar maupun kebebasan di dalam hatinya. Apa yang membuat orang memberi, saudara? Ada macam-macam. Image, pencitraan bisa.
Hukum tabur tuai, saya melakukan ini, nanti saya dibalas dengan kebaikan. Itu sah-sah saja, saudara. Ada udang di balik batu. Kalau saya melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, biarlah dia melihat kebaikan saya dan dia memberkati. Memang Tuhan itu suka memberkati. Tetapi ada yang memberi karena dia sudah menerima banyak sekali dari Tuhan. Dia menjadi generous. Dia jadi memberi. Dia jadi suka menolong. Dia suka melakukan apapun. Kenapa? Karena dia tidak merasa dirinya kurang. Orang yang merasa dirinya kurang. Orang yang self-pity. Orang yang mengasihani dirinya sendiri. Orang yang hanya melihat kepada dirinya sendiri. Apa-apa aku. Apa-apa aku. I, me, mine. Aku. Itu orang nggak bisa memberi. Yang dia butuhkan adalah demanding. Meminta orang lain memberi kepada dia. Tetapi tidak dengan orang yang Rasul Paulus katakan. Jadi saudara, hari ini saya ingin tutup. A life of freedom. Sebuah kehidupan yang bebas merdeka. Is a life of a giver. Adalah hidup memberi. Hidup untuk orang lain. Tentunya untuk Tuhan. Terlebih dahulu. Sebaliknya, orang yang khawatir, yang takut, adalah orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Bukan orang yang merdeka. Memasuki bulan Agustus, di dalam konteks kemerdekaan, kita teriak, merdeka! Saudara, berita saya adalah saudara dan saya adalah orang yang merdeka. Hiduplah bebas dari khawatir. Bebas daripada mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri bagus. Love your neighbor as you love yourself. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi diri sendiri. Saya tidak bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengasihi diri sendiri. Saya tidak puas dengan diri sendiri. Tapi kalau saya mengasihi diri sendiri, saya puas. Saya orang puas, saya bisa memberikan kepuasan kepada orang lain. Tetapi mengasihi sama mengasihani dua hal yang berbeda. Ya. Hidup bebas dari khawatir, mengasihi diri sendiri, tetapi tidak mengasihani diri sendiri, tidak hidup dengan self-pity, tidak hidup dengan I, me, mine, hanya aku. Hidup menerima kasih Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang berkelimpahan, penyertaan persekutuan Roh Kudus yang luar biasa, di mana hidup Tuhan adalah selalu menjadi berkat buat orang lain. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang merdeka. Melebihi merdeka secara jasmaniah, tapi merdeka secara rohaniah. Kami tidak lagi khawatir akan apapun. Karena kemerdekaan kami ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan punya segala hal untuk kami nikmati di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. In Jesus' name. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hidup merdeka di bumi, tetapi yang paling penting hidup mereka di surga. Di mana kita hidup selama-lamanya, tidak dikungkung oleh apapun. Dan itu hanya bisa terjadi karena sang pribadi yang merdeka itu telah melepaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Kalau saudara mau percaya sama Tuhan Yesus, saudara boleh ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, hari ini jadikan aku orang merdeka. Hari ini Tuhan, aku percaya sama Engkau. Katakan, aku percaya sama Engkau. Menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Ampuni semua dosa dan pelanggaranku. Dan hari ini, aku mengucap syukur. Engkau sudah memberikan hidup yang kekal buat aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Apabila sudah doakan demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, baik di Bellagio maupun di Gereja Pantai Costa, Isa Al-Masih Indonesia Jemaat Immanuel, seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, seluruh para pemimpin bersama dengan Ibu Gembala, kita mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kasih Bapa di surga memenuhi hidup saudara dan saya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus berlimpah di dalam setiap kehidupan kita.
Roh Kudus yang indah hidup di dalam kita. Persekutuan yang manis hidup dan memimpin hidup saudara dan saya senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you. Merdeka.